Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah sampel jenuh dalam penelitian. Teman-teman sekalian, di dalam proses penelitian kita membutuhkan sampel. Sekarang mari kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan sampel di dalam penelitian. Sampel itu adalah bagian dari populasi atau juga bisa wakil dari anggota populasi. Ada yang menyebutnya sampel, ada yang menyebutnya peubah. Nah, teman-teman di kampusnya biasanya pakai istilah yang mana? Hanya pada umumnya memang lebih dikenal istilah sampel. Nah, sampel lah yang akan diukur di dalam proses penelitian, dan sampel itu juga dijadikan subjek penelitian kita, apakah untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, di dalam teknik sampling itu teknik pengambilan contoh itu adalah bagaimana proses kita sebagai peneliti mengambil contoh dari populasi, mengambil sampel dari populasi. Teman-teman tentu pernah dengar tentang random sampling ya. Jadi ada sampel yang diambil secara acak, yaitu pengambilan sampelnya dilakukan secara acak. Apa yang dimaksud dengan secara acak adalah kita mengambil sampel tanpa memperhatikan strata dari populasi. Ya, jadi kalau misalnya siswa, ya udah kita ambil apakah dia dari misalnya karakteristiknya seperti apa, itu kan sudah dipertimbangkan. Lalu kita ambil apakah dia yang mau nilainya berapa, yang sangat cerdas atau sedang, itu nggak jadi masalah ya. Jadi atau masyarakat misalnya di dalam suatu kumpulan, satu desa, atau misalnya di perusahaan, setelah kita tentukan subjek penelitiannya, kemudian kita ambil secara acak tanpa memperhatikan strata dari populasi. Nah, selain random sampling tadi, ada juga yang disebut sampel jenuh ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang sampel jenuh itu apa ya. Jadi teknik pengambilan sampel itu memang ada banyak caranya. Nah, saya ingin memberikan satu cara yang mudah bagi teman-teman yang mempunyai keterbatasan. Nah, keterbatasan dalam hal apa nanti kita bicarakan. Nah, di dalam sampel jenuh itu ya, atau kalau prosesnya disebut sampling jenuh, itu ya cara yang digunakan untuk menentukan sampel, tapi penentuannya itu tidak random, tapi kita ambil secara keseluruhan. Jadi populasi itu yang ada di tempat lokasi penelitian teman-teman ada berapa, itu semuanya kita ambil ya. Tidak melakukan random lagi, tapi seluruhnya dijadikan subjek penelitian kita. Itu yang disebut dengan sampel jenuh. Jadi kalau kita lihat di dalam proses populasinya, kalau kita lihat misalnya sampling jenuh itu adalah sama dengan teknik pengambilan sampel bila anggota populasinya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau populasinya banyak, kita tidak bisa menggunakan sampel jenuh. Nah, bagaimana yang dimaksudkan dengan sampel yang memenuhi syarat untuk dikatakan sampel jenuh itu ya? Jadi artinya kapan kita menggunakan sampel jenuh. Nah, jadi ada syaratnya ya, tidak bisa kita katakan aku mau pakai sampel jenuh aja, populasinya ada 200 mau dipakai semua, enggak seperti itu. Ada syarat-syaratnya ya. Jadi kapan sampel jenuh digunakan, yaitu yang pertama bila anggota populasi relatif sangat kecil, mungkin 30, 50 atau bahkan kurang dari 30 ya. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau lebih dari itu atau sangat banyak, misal 200, 300, itu tidak bisa menggunakan sampel jenuh ya. Jadi saya ulangi, relatif kecil, kurang dari 30 atau 50 itu
bisa kita gunakan sampel jenuh. Kemudian yang kedua syaratnya adalah apabila kita berniat atau ingin melakukan penelitian dengan menekan kesalahan, jadi menggunakan alfa yang sangat kecil, jadi memperkecil kesalahan ya. Jadi itu adalah syaratnya. Nah, sekarang kita lihat kalau teman-teman sudah menentukan akan memilih sampel jenuh, itu kan terlebih dahulu melihat dulu lokasinya gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah di lokasi yang populasinya banyak tapi mau pakai sampel jenuh yang nggak bisa. Jadi ini misalnya teman-teman meneliti di suatu desa ya, katakanlah yang memberdayakan perempuan ya, pemberdayaan perempuan misalnya di bidang ekonomi, misalnya dicari apa ya bisnisnya, contohnya aja ya, misalnya keripik pisang misalnya. Ada berapa orang ibu rumah tangga yang berbisnis keripik pisang misalnya. Ternyata hanya ada 30. Ya udah 30 semuanya kita jadikan subjek penelitian kita. Itu berarti sampelnya adalah sampel jenuh ya. Nah, sekarang kalau kita akan menentukan sampel jenuh atau bukan, kita lihat dulu kelebihan dari sampel jenuh itu apa supaya teman-teman yakin betul ketika sudah menentukan ya, memilih menggunakan jenis sampel jenuh. Yang pertama, kalau kita memilih dan menentukan akan menggunakan sampel jenuh, yaitu adalah mudah. Ya pastilah ya, mudah kan cuma sedikit ya. Kemudian praktis ya, praktis dalam hal proses pengambilan data ya, kemudian analisa data dan sebagainya. Yang ketiga, karena mudah praktis ya pastilah ada hubungannya dengan biayanya murah karena kan respondennya sedikit. Kemudian daya jangkaunya juga kecil, jadi bisa menekan biaya operasional penelitian. Dan yang berikutnya dari segi waktu adalah efektif. Jadi itu adalah yang kelebihannya. Lalu bagaimana dengan biaya? Ya otomatis lah, semuanya tadi hemat, praktis, mudah ya, biayanya juga bisa kita tekan, bisa kita atur. Kemudian yang terakhir adalah proses analisa datanya juga tidak terlalu rumit ya, lebih cepat dan lebih sederhana prosesnya karena kan sedikit respondennya. Nah, jadi teman-teman kalau niatnya tidak akan menggunakan sampel jenuh ya, jadi ketika ketemu tadi contohnya adalah pemberdayaan perempuan yang berbisnis di bidang ibu rumah tangga yang berbisnis di tadi kerajinan pangan keripik pisang misalnya. Kalau di situ hanya 30 berarti ganti lokasi, kalau tidak mau pakai sampel jenuh ya, ganti cari lokasi lain yang memang banyak yang berbisnis atau punya home industri keripik pisang. Atau mungkin ditambah desanya, jadi bukan cuma satu desa, bisa 3 atau 4 desa sehingga teman-teman bisa mengambil sampel itu dengan random kalau mau random. Tapi kalau mau sampel jenuh ya boleh satu desa itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan total sampling atau sampel jenuh itu juga bisa disebut metodenya metode sensus ya. Jadi apa yang dimaksud dengan metode sensus itu? Kalau kita sampelnya menggunakan sampel jenuh tadi, kalau contohnya tadi 30 ibu rumah tangga yang berbisnis keripik pisang tadi, maka kesimpulannya tidak bisa dibuat untuk lokasi yang tidak bisa digeneralisasikan. Jadi kita lihat kalau untuk sampel jenuh ini cocoknya adalah studi kasus. Jadi untuk desa tersebut saja kesimpulannya, kan sensus ya. Jadi kalau tentang sensus ini saya juga sudah membuatkan videonya ya tentang metode sensus. Kesimpulannya buat teman-teman sekalian yang sudah mungkin kehabisan beasiswa ataupun terbatas dananya, waktu juga terbatas atau mungkin untuk kelas karyawan dan sebagainya, ada baiknya memilih
lokasi penelitian yang populasinya tidak terlalu banyak, kurang dari 50 ya, itu bisa menggunakan sampel jenuh. Jadi semua anggota populasi kita jadikan subjek penelitian kita jadikan responden kita. Populasi 50, itulah 50 menjadi sampel. Populasinya 30, ya 30 kita jadikan sampel. Itu yang namanya disebut sampel jenuh. Jadi jangan disamakan kata jenuh di sini dengan jenuh dalam keseharian kita dalam bahasa Indonesia. Jadi jenuh di sini adalah bahasa penelitian ya. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.